Yang ketiga adalah ada kalimat yang mengatakan surga itu mahal, ya. Kenapa saya bilang surga itu mahal? Karena hampir semua aktivitas-aktivitas kita itu membutuhkan uh, harta yang lebih. Kalau kita cuma punya harta yang ala kadarnya atau apa adanya, maka kita sulit untuk melakukan hal-hal yang sejatinya sangat-sangat dianjurkan oleh agama kita. Sebut saja misalnya kayak gini. Kenapa saya bilang surga itu mahal? Karena kita bisa menggunakan harta yang berlebih itu misalnya untuk sedekah, bayar zakat, infak, bayar uh, wakaf misalnya. Belum lagi misalnya kita mau berumroh, kita mau haji, kita mau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya. Otomatis itu kita butuhkan dana. Nah, ada sebuah kalimat yang membuat saya berpikir bahwa kenapa kita setiap muslim itu wajib untuk sukses dan kaya. Salah satunya adalah ada sebuah nasihat yang dulu saya pernah dapatkan dari rektor saya waktu saya kuliah di London Teacher Training College. Dia pernah bilang seperti ini. Kalimatnya sederhana tetapi dia sangat-sangat mengena. Yaitu begini. Dia bilang sama saya waktu itu adalah, Anhar, ketika kamu sekarang itu bekerja, palingan kamu cuma bisa bersedekah 100.000 dalam sekali sedekah. Tetapi kalau kita misalnya bisa menjadi orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, maka kita bisa menyumbang 100 juta dalam sekali sedekah. Dan kata beliau lagi, kesimpulannya adalah ternyata beda rasanya sedekah dengan 100.000 dan satu kali sedekah dengan 100 juta. Teman-teman bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Beda rasanya kalau Paham, kita Ustaz. sekali sedekah. Nah, alhamdulillah. Sudah ada suara. Beda rasanya kalau kita sedekah dengan 100.000 dengan kita bersedekah 100 juta dalam sekali sedekah. Ya, beda beda getarannya gitu. Dengan penghasilan kita yang sekarang, kalau ada celengan yang lewat di depan kita, ya paling kita bisa bersedekah 50, 100, ya kalau ada celengan Jumat misalnya, atau ada celengan Idul Adha misalnya, paling kita bisa bersedekah dengan seperti itu. Tapi kalau kita punya uang yang banyak, ya kita punya materi yang besar, insya Allah kita bersedekah lebih daripada itu. 100 juta itu menjadi mudah rasanya kita lakukan. Dan getarannya juga beda. Ya. Getarannya juga beda ketika kita bersedekah dengan uang 100.000 dengan 100 juta. Pertanyaan saya sampai sejauh ini adalah, sudah adakah teman-teman yang pernah bersedekah 100 juta saja? Ada? Belum. Belum. Belum pernah? Insya Allah ke depan. Ya Allah, Amin. segerakan. Amin, insya Amin. Allah. Amin. Katakan amin di kolom komentar kalau memang berniat untuk bersedekah 100 juta. Ya, Ibu Indriati, Ibu Andesri, Ibu Rahmati, Alkarsa Ain Fatmin, Putri Amalia, Makassar, Ayu Fitri. Insya Allah ya teman-teman ya. Jadi bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, amin amin. Sedekah 100 juta bagaimana modelnya, Mister? Sedekah 100 juta itu misalnya adalah ketika Anda punya dana 100 juta, Anda misalnya bisa mengumrohkan orang lain. Ya, gini ya, saya kasih simulasi misalnya ya. Sedekah 100 juta itu gimana rasanya sih? 100 juta itu misalnya kita dengan mengumrohkan 3 orang. Nah, itu rasanya seperti dengan kita lagi bersedekah 100 juta. Karena satu orang umroh itu kan sekitar 33 juta lah ya.
Oke, satu kali orang umroh itu sekitar 33 juta. Atau mungkin sedekah 100 juta itu dengan cara Anda membelikan sebuah uh, apalagi misalnya uh, Motor. nyumbang, kenapa? Anda misalnya Motor. nyumbang untuk beli ambulans, second. Kenapa Bu? Untuk digunakan untuk kemanusiaan misalnya. Oke? Atau misalnya rasanya itu 100 juta adalah ketika Anda melihat ada masjid dekat rumah Anda, ya, masih sementara pembangunan Anda bersedekah untuk membangun masjid. Kenapa tadi Bu? Bisa diperjelas suaranya tadi? Kenapa? Motor. Beli motor. Diberikan Untuk apa motor. Bu? Beli motor untuk apa? Beli motor untuk Antar jemput Almahira. itu enggak itu lebih dari 100 juta sih Bu. Maksudnya uang 100 juta terlalu banyak untuk beli motor. Kecuali kalau misalnya, Mister saya membelikan member-member saya atau saya memberikan mitra aktif saya itu motor misalnya 5 buah misalnya. Oke? Beli 5 unit motor untuk mitra-mitra saya supaya dia semakin semangat untuk antar jemput Al-Mahirah. Boleh. Oke? Bisa dipahami teman-teman sampai sejauh mana? Bagaimana rasanya sedekah 100 juta itu? Bisa? Oke? Jadi saya menggunakan simulasi itu supaya teman-teman paham bahwa sekali lagi ternyata beda feel-nya, beda rasanya kalau kita bisa bersedekah atau dengan jumlah yang besar dengan jumlah yang kecil, itu beda rasanya, ya. Atau misalnya Anda lihat orang tua Anda terus Anda berniat untuk menghajikan mereka, ya pasti biayanya lebih dari 100 juta lah ya. Anggaplah misalnya beliau sudah punya tabungan sekitar 65 juta, Anda mau tambahkan lagi 100 juta dengan menggunakan visa multiple misalnya, kan sekarang sudah ada ya. Anda visa multiple, Anda tambahkan 100 juta kepada beliau supaya mereka bisa berangkat haji. Nah, begitu rasanya. Oke? Menghajikan orang tua. Oke? Sengaja saya bikin ilustrasi seperti ini supaya teman-teman bisa merasakan, ya. Ternyata sekali lagi betul kata rektor saya pada saat itu ya, waktu saya kuliah, dia mengatakan beda rasanya sekali lagi ketika kita bersedekah dengan jumlah kecil dan jumlah besar. Beda getarannya. Coba deh suatu hari kalau teman-teman sudah sampai di titik itu, teman-teman akan merasakannya insya Allah. Jadi kebetulan saya pribadi alhamdulillah bukan karena kaya, tapi alhamdulillah pernah Allah kasih rezeki lebih, pernah merasakan sampai seperti itu. Ya, teman-teman sekalian, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Coach. Insya Allah bisa, Saya, Coach. iya, insya Allah. Jadi apalagi kalau menghayal sedekah 100 juta, aku bahagia sekali, Mister. Apalagi kalau sudah jadi kenyataan. Insya Allah. Ya, jadi tahun 2002 lalu, kebetulan Allah kasih rezeki, ada salah satu proyek kami yang tembus, dan alhamdulillah dari situ kita bisa bersedekah banyak. Diantaranya ada seorang guru ya di daerah Raha yang saya lihat bahwa dia perjuangannya luar biasa. Dia cuma seorang sendiri, seorang ustadz ya, tetapi ternyata dia sudah punya lebih sekitar 200 santri. Ya, Raha itu kan daerah-daerah Sulawesi Tenggara ya. Seorang guru ngaji dengan 200 santri dan itu atas effortnya sendiri. Dia berjuang untuk apalagi namanya bikin tempat pengajian ya, TPQ, tempat pengajar Quran, dan dia berjuang dengan dananya sendiri untuk bisa membuat anak-anak yang ada di Rahasana untuk bisa mengaji. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya berangkatkan beliau untuk umroh gratis pada tahun 2000
dua. Jadi itu Barakallah. diantaranya. Ya, kenapa? Jadi ternyata beda, sensasinya beda, ya. Luar biasa sensasi yang bisa kita rasakan ketika kita bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi eh, kelebihan dari dana itu juga ada yang kami gunakan untuk membangun pesantren dan juga membangun masjid. Sekarang sudah berdiri masjidnya di daerah Antang, kalau pesantrennya itu ada di Perumnas Blok 10. Alhamdulillah. Jadi ini hal-hal yang menurut saya dulunya mustahil sebelum saya mempelajari ilmu ini. Ya, sebelum saya mempelajari ilmu ini adalah hal yang bagi saya itu mustahil. Gimana caranya kita bisa bersedekah dengan 100 juta? Tapi uh, setelah mempelajari tentang risk dan mindset sukses, ya, diantaranya ya, ini diantaranya bahwa uh, luar biasa perubahan mindset itu, perubahan pola pikir itu bisa membuat kita uh, mencapai apa yang kita inginkan, ya, mencapai apa yang kita inginkan. Makanya kalau saya bawa materi seminar biasanya, saya selalu biasa membuka pertanyaan-pertanyaan awal ketika baru memulai materi, yaitu siapa di antara teman-teman yang ingin mendirikan masjid atau pesantren sendiri? Ya, saya selalu membuka pertanyaan dengan itu. Kenapa? Itu adalah salah satu cara saya untuk merubah pola pikir kita bahwa Allah itu maha kaya. Ya, kalau Allah itu maha maha kaya. Dan saya mau sampaikan kepada kita semuanya, ini juga semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Saya mau sampaikan di quotes yang kedua ini adalah kalkulator Allah itu jauh berbeda dengan kalkulator manusia. Apa artinya? Ada yang mau sharing? Kira-kira apa artinya ini? Apa artinya kalkulator Allah itu jauh berbeda, sangat jauh berbeda dengan kalkulator manusia? Tadi ini kata rektor saya namanya Memtuti. Sengaja saya tulis di sini supaya bisa menjadi amal jariah buat beliau. Kira-kira apa maknanya ini? Kalkulatornya Allah jauh berbeda dengan kalkulatornya manusia. Maksudnya mungkin begini, Mister. Ya, silakan Bu. Putus-putus suaranya. Iya, enggak kedengaran ya. Tak kedengaran. Jadi, saya jadikan itu sebenarnya prinsip yang keempat. Manusia. Enggak kedengaran. Tidak sama dengan halo, belum sana Kak. Yang berapa Kak? Oh iya, sarapan. Oh iya, ya di rumah tak bisa juga. Iya. Oh iya, bisa juga. Iya, iya. Ayo, ada yang mau tanggapin yang lain? Mungkin sarannya Ibu tadi putus-putus, maka yang lain silakan memberikan tanggapan.
Saya Pak, Silakan. mungkin Pak. maksudnya begini, misalnya kalau kayak sholat di masjid dengan BE di rumah itu satu kali 27 ya begitu begitu. Terus bersedekah pun berkali-kali lipat. Begitu ndak sama dengan perkalian kita. Kalau satu kali satu ya satu. Oh Begitu gitu. ya Pak. Ada benarnya, Bu. Ada benarnya. Tapi ada poin yang ingin saya sampaikan dari kalimat ini sebenarnya. Ada benarnya bahwa kita tidak bisa gunakan hitung-hitungan manusia dalam hitung-hitungan Allah. Jadi kalau di hitungan-hitungan manusia itu satu tambah satu sama dengan dua. Kita bersedekah 1 liter beras dengan 1 liter beras sama dengan 2 liter beras dalam hitungan manusia. Tapi dalam hitungan Allah tidak kayak gitu. 1 liter beras yang Anda sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu, apalagi orang yang pada hari itu memang sudah kebetulan tidak makan 3 hari, itu luar biasa. Luar biasa pahalanya, luar biasa, apalagi namanya efeknya. Apalagi kalau dia sampai mendoakan kita. Ya. Atau misalnya tadi Ibu bilang bahwa satu orang sholat sama dengan 2 orang sholat berjamaah. Tapi dalam kalkulatornya Allah disebut dengan 27 derajat sholat berjamaah. Itu pahalanya. Itu ada benarnya juga. Itu ada benarnya juga bahwa memang tidak bisa disamakan antara kalkulator Allah sama kalkulator manusia. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini poinnya adalah kayak gini teman-teman. Perhatikan ya, tolong diperhatikan. Yang saya mau sampaikan di sini antara pengertian kalkulator Allah tidak sama dengan kalkulator manusia adalah hitung-hitungan kita tentang rezeki itu sebenarnya dalam 1 bulan itu tidak cukup. Kalau kita mengandalkan yang namanya gaji, kita mengandalkan yang namanya penghasilan. Tapi alhamdulillah ada saja jalannya Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Seolang ya, hitung-hitungan kita tentang gaji dalam sebulan itu pasti nggak cukup. Pasti nggak cukup. Tapi entah kenapa ada saja caranya Allah untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Betul apa tidak? Betul. Betul. Ibu Hadijah bilang betul sekali. Ibu Maria bilang betul. Yang lain? Siapa yang sering mengalami hal itu? Gaji tidak Saya. seberapa, tapi wah, Masya Allah sekali. Ya silakan, ada yang mau kasih testimoni langsung? Aktifkan mikrofonnya. Adakah yang mau kasih testimoni langsung? Ibu Intiati bilang betul banget. Yang lain? Saya pernah coach. Sering Nah, bahkan. silakan. Sering ya. Bagaimana hitung-hitungannya? Kemarin itu sempat di kloter berapa itu hampir down karena mau pelunasan barang, Hmm, tapi dananya belum hmm, terkumpul semua. Tapi hmm. tiba-tiba pas ada saja. Ya, ya. Nggak tahu dari mana. Nggak tahu dari mana itu. Ini ada catatan pribadi dari Ibu Sartika, katanya kalau dia catat, biasanya ini kalau dia catat penghasilan ya, saya sering catat pengeluaran dan pemasukan yang selalu minus. Ya, kalau kita lihat, kok ini uangnya kalau dicatat-catat di kertas atau di buku ini minus, tapi kenapa ada saja caranya Allah untuk memenuhi itu. Betul ya? Nah ini juga connect dengan pengalamannya Munirka tadi bahwa ternyata memang tidak bisa disamakan teman-teman. Tidak bisa disamakan antara kalkulatornya kita sama kalkulatornya Allah, itu luar biasa. Ya, itu digitnya tidak sama dengan digitnya kita. Ya, tombol-tombolnya juga berbeda, enternya pun berbeda. Ya, jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa ternyata kalkulatornya Allah itu berbeda dengan kalkulatornya manusia, maka tugas kita selanjutnya cukup berikhtiar maksimal. Ya, cukup berikhtiar maksimal dengan merubah mindset kita, pola kita dengan pola sukses, pola pikir kaya. Oke, cukup merubah mindset kita ya dengan uh, mindset sukses dan mindset kaya. Jadi saya lagi tidak ngajarin teman-teman bahwa teman-teman itu harus matre atau materialistik. Bukan seperti itu, ini bukan seperti itu inti dari materi pada hari ini. Ya,
Tapi inti dari materi pada hari ini adalah ternyata kalau kita merubah pola pikir kita, insya Allah rezeki juga datang kepada kita lebih. Oke? Ternyata kalau kita merubah pola pikir kita, maka rezeki akan datang kepada kita berlebih. Jadi tugas kita adalah ikhtiar yang maksimal. Tugas kita adalah ikhtiar maksimal. Oke? Sampai sini teman-teman bisa dipahami? Bisa? Bisa, Coach. Saya? Oke. Jadi saya mau kembali dulu sedikit pada poin pertama ya. Saya pernah mendengarkan beberapa kisah-kisah dari sahabat Rasul itu yang luar biasa, Masya Allah. Selain tawadu, mereka juga itu luar biasa kaya. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu siapa tadi ya? Adakah kiat supaya mindset kita berubah karena sudah terbiasa sederhana jadi bawahnya bersyukur saja padanya? Ya inilah Ibu Sartika kita akan bahas pada malam hari ini. Tapi sekali lagi siapkan alat tulis tak karena bakalan ada yang kita tulis sebentar. Ya, oke? Siapkan alat tulis tak. Ibu Hadijah bilang kalau kita berpikir bahwa uh, ini ya, kalau pakai pola pikir keyakinan, yakin Allah cukupkan, insya Allah cukup. Saya pernah buktikan. Nah, Ibu Hadijah berpikir Allah pasti mencukupkan. Gimana kalau kita berpikir kayak gini teman-teman? Allah pasti melebihkan. Ayo. Kan kalau teman-teman berpikir Allah pasti mencukupkan, kan begini tadi analoginya, katanya Ibu Hadijah. Analoginya begini. Jika berpikir cukup, ya kita coba rubah mindsetnya. Jika berpikir cukup, maka pasti akan cukup. Karena kita berharap kebutuhan kita dicukupi. Sepakat? Karena kita sudah tahu rumusnya. Allah bergantung pada perasaan hambanya. Gimana kalau kita rubah? Gimana kalau kita bilang seperti ini? Marilah kita berpikir lebih. Jika kita berpikir lebih, paham? Kenapa saya bilang sekali lagi? Kenapa kita perlu lebih? Saya bilang kita kembali pada poin ketiga. Karena surga itu teman-teman mahal. Ya, surga itu mahal. Kita mau bersedekah, beda sedekah 10.000 dengan sedekah 100 juta. Beda kita bersakat hanya mensakatkan untuk diri sendiri dan membayar zakat untuk orang banyak. Beda kita berinfak hanya menggunakan uang yang ada di kantong yang mungkin cuma sekitar 100-200 ribu dengan infak yang sampai puluhan juta misalnya. Beda antara kita yang tidak pernah wakaf sama sekali dengan yang wakaf langsung belikan lahan, bikin masjid, bikin pesantren. Beda antara kita kumpul-kumpul uang sedikit demi sedikit untuk bisa umroh dengan mengumrohkan orang lain. Beda antara kita berjuang untuk bisa haji dengan menghajikan orang lain. Dan beda rasanya kalau kita mau bikin kegiatan-kegiatan sosial, langsung saja bikin kegiatan sosial, mau kasih makan 1.000 orang tanpa mikir. Itu karena kita sudah punya harta yang berlebih. Insya Allah. Bisa dipahami teman-teman? Kenapa kita mutlak kaya dan mutlak sukses? Kenapa? Karena itu diantaranya. Beda rasanya teman-teman sekali lagi. Beda.
Beda Anda gunakan uang Anda, kumpulkan 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 setiap bulan untuk bisa berangkat umroh, dan Anda gunakan uang Anda untuk memberangkatkan beberapa orang umroh. Beda rasanya. Bisa dipahami? Karena adanya perbedaan inilah, sekali lagi, kita harus rubah mindset kita yang katanya Allah itu mencukupkan. Ganti dengan Allah itu maha melebihkan. Kan sama, Ji. Kita sudah tahu polanya. Kalau kita berpikir cukup, maka Allah akan mencukupkan. Maka kita rubah sedikit saja. Ada kita berpikir, semoga Allah melebihkan. Gimana? Deal? Sampai di sini, teman-teman? Semoga Allah melebihkan kita. Ibu Hadijah, siap coach. Alhamdulillah. Karena kalau kita selalu berpikir cukup, 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 itu terlalu egois rasanya. Saya pernah membahas sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Impian itu atau alasan kita sukses itu ada 3. Ya, sekali lagi saya bongkar-bongkar materi sebelumnya dari mentoring pertama, kedua. Impian kita itu, alasan kita mau sukses, mau kaya, mau apapun yang kita kerjakan itu ada 3. Ada yang namanya common why. Common why. Ini adalah level alasan nomor 1, yaitu semua orang akan berpikir hal yang sama. Mau sukses, mau kaya, mau membantu orang tua, itu semuanya sama, Ji. Semua orang punya niat yang sama, alasan yang sama. Kenapa kita bekerja? Supaya saya bisa dapatkan uang, jadi kaya, jadi sukses, saya bisa membiayai makan orang tua saya bisa membiayai renovasi rumah orang tua saya bisa umroh, saya bisa haji, saya bisa macam-macam. Ya, ini namanya alasan yang biasa-biasa saja atau common why. Semua orang punya alasan yang sama, teman-teman. Kalau masih ada di level begini, terlalu egois. Ya, mari kita naik satu level lagi. Level kedua namanya big why. Ini impiannya jauh lebih besar karena dia berjuang bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi dia sudah mulai berjuang untuk keluarganya. Jadi mikir makan, mikir ibadah, mikir umroh, mikir haji, dan mikir dirinya sendiri lagi. Dia pikir keluarganya. Ini namanya big why. Tanggung jawabnya jauh lebih besar. Kenapa kau mau berjualan dalam akhirat? Banyak anggota keluargaku yang harus saya kasih makan, Mister. Ada adik-adikku, ada keluargaku, ada keponakanku, ada omku, ada tanteku tinggal sama saya, ada kakekku, ada nenekku tinggal sama saya. Ini semua orang saya mau kasih makan, Mister. Ini namanya big why. Impiannya jauh lebih besar daripada common why. Yang ketiga ada namanya grand why. Yaitu orang-orang yang berjuang bukan untuk dirinya sendiri dan keluarganya sendiri, tapi juga orang-orang yang berjuang untuk orang banyak. Dia lagi tidak mikir tentang dirinya lagi, dan tidak mikir lagi tentang keluarganya. Dia berpikir jauh lebih besar, jauh lebih luas. Mau umrohkan orang lain, mau hajikan orang lain, mau bikin pesantren dengan jumlah peserta, jumlah santri 1.000 orang. Saya mau bangun masjid yang bisa dipakai orang sholat setiap hari. Saya mau kasih makan orang 1 kali, orang kasih makan langsung 1.000 orang setiap hari Jumat. Ini namanya grand why, teman-teman. Nggak mikir diri sendiri lagi, nggak mikir keluarga sendiri lagi, tapi dia memikirkan orang banyak. Oke, ada teman saya, alhamdulillah, dia punya sebuah pabrik roti, dia punya travel di Maros dan sebagainya. Alhamdulillah, dia itu 1 kali kasih makan orang setiap hari Jumat itu 1.000 orang. Coba rasakan deh, kalau kita yang kasih makan orang 1.000 orang, orang duafa, yatim piatu, orang-orang miskin, orang-orang jompo, ya, anak-anak di panti asuhan, gimana rasanya kira-kira? Masih sama rasanya kasih makan keluarga kita sendiri?
Atau kita cari makan untuk diri sendiri, sama rasanya tidak? Kasih makan sedekah, 1 kali sedekah 1.000 orang setiap Jumat, dan itu sampai sekarang rutin beliau lakukan. Setiap Jumat 1.000 orang dikasih makan gratis. Bagaimana? Kira-kira masih sama rasanya, teman-teman? Masih sama rasanya memberi makan untuk diri sendiri atau memberi makan untuk keluarga sendiri? Beda lah, beda banget. Beda rasanya. Itu yang saya maksud, Bu. Itu yang saya maksud. Kenapa kita harus punya Grand Why? Kenapa kita harus merubah yang namanya pola pikir? Ya, sangat beda rasanya. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman, sampai di sini. Oke. Nah, jadi di sini ada tadi komen bahwa mau ubah doaku balik deh. Selalu kami minta dicukupkan dengan harta yang halal dan berkah. Sekarang mau merubah, semoga Allah lebihkan hartanya. Betul, Bu. Kalau kita minta cukup, ya cukup. Yang namanya cukup itu ada. Ketika kita butuhkan ada. Ya. Tapi ketika kita minta lebih, tidak ada salahnya. Allah itu ya Rozak, artinya maha pemberi rezeki. Allah itu ya Akbar, yang mutakabir, yang maha besar, yang maha menguasai. Allah itu maha kaya, teman-teman sekalian. Kenapa kita selalu berdoa minta dicukupkan? Kenapa tidak minta lebih gitu? Supaya kalau kita minta lebih, harapannya kita bisa bersedekah lebih banyak. Tidak mikir-mikir lagi orderan, tidak mikir-mikir lagi, ya. Jadi ada seorang lagi teman saya. Jadi beliau ini saya biasa heran dan bertanya-tanya, kenapa ini bapak ini kerjanya adalah dia suka sekali jadi relawan kemana-mana. Ada bencana dia ada di sana, ada bencana di Palu dia ada di sana, bencana di Mamuju dia ada di sana, bencana di Petobo kemarin ada di sana, bencana di Luwu, di Wajo, dimanapun ada bencana beliau selalu ada di sana. Tugasnya adalah menjadi relawan. Saya selalu bertanya-tanya, ini kira-kira Bapak apa Anda kasih makan istri sama nanya di Makassar? Ya, ini teman saya juga kebetulan. Saya selalu bertanya, apa kira-kira dikasih makan anaknya sama istri di Makassar? Ternyata luar biasa, Masya Allah sekali. Jadi beliau ini sebenarnya punya properti, dan banyak unit propertinya, banyak yang dia telah jual dari properti syara itu, Alhamdulillah. Dan dari situlah dia gunakan itu untuk beraktivitas sosial, dia gunakan itu untuk menjadi relawan, membantu orang, tanpa melupakan istri dan anaknya di rumah. Dia sudah bilang, saya kalau tinggalkan istri dan anak itu, untuk 6 bulan makannya sudah aman, pendidikannya sudah aman, uang sekolahnya sudah terbayar, listrik, air, dan sebagainya sudah dilakukan. Maka dia bebas untuk menjadi relawan di mana saja, bantu orang. Ya, bisnisnya di Makassar tetap jalan, ya, transferannya masuk setiap hari atau masuk setiap bulan sama dia ketika ada closingan dan sebagainya, Alhamdulillah. Dan dia bebas melakukan apa yang dia mau. Ini baru keren. Lagi-lagi saya bilang, beda rasanya. Oke? Ya. Contoh yang ketiga, ada beredar sebuah video di TikTok dan di Facebook beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang lagi tawaf di depan Ka'bah, orangnya dari Afrika. Dia itu berdoa di depan Ka'bah, dia cuma bilang, fulus, 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 ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fulus, 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 ya Allah. Ini videonya direkam sama orang dan akhirnya jadi viral. Ya, kalau teman-teman biasa lihat mungkin lewat di berandanya kita, apa yang terjadi? Kita akan pasti ada orang akan berpikir sama dia, ini orang materi banget sih. Ya, ini orang materi sekali. Kenapa dia minta fulus, dia minta uang di depan Ka'bah gitu? Kenapa dia tidak minta keselamatan, kesehatan, rezeki yang kayak rezeki masuk di ini ya tadi? Kenapa dia tidak minta keimanan misalnya? Kenapa dia tidak minta di apa lagi namanya? Di apalagi tingkatkan amal solehnya?
sama Allah, kenapa ini orang minta fulus saja ya? Apa yang terjadi? Memang ternyata dari sejarah beliau ini adalah orang yang sangat-sangat miskin di negaranya. Kebetulan ada kesempatan untuk bisa umroh, bagaimanapun caranya dia wallahu alam, kenapa bisa berangkat ya? Mungkin dia kumpulkan semua upayanya, ada yang mungkin dia jalan kaki, kayak ada yang naik kendaraan biasa, kayak pokoknya dia tidak menggunakan fasilitas mewah untuk nginap di hotel, dia mungkin nginap di pelataran Masjidil Haram saja, ya. Uh, Masya Allahnya. Dan ternyata dari doa itu, dari doa di depan Ka'bah, dia cuma mengatakan fulus. Artinya dalam bahasa Arab artinya uang. Betul. Dan dia adalah, alhamdulillah Allah berubah kehidupannya menjadi orang kaya. Yang betul-betul kaya. Dan dia menggunakan kekayaannya ternyata untuk apa? Untuk bisa umroh dan mengumrohkan orang setiap tahun. Membangun masjid, membangun pesantren, membuat jalanan di daerahnya. Bukan memperbaiki, membuat jalanan di desanya. Keren? Oke? Jadi ini kembali kepada mindset teman-teman sekalian. Ya, kembali kepada mindset. Jangan melihat orang dari satu sudut pandang saja. Jangan melihat dia ini terlalu matrein. Kenapa dia cuma minta uang sama Tuhan? Anda nggak tahu rasanya gimana jadi orang miskin yang sangat miskin yang mungkin mendekati daripada apalagi namanya. Dulu ada kalimat yang mengatakan bahwa kekufuran itu terkadang bisa mendekatkan kepada kekafiran. Orang yang terlalu miskin terkadang bisa mengalihkan keimanannya sehingga dia menjadi kafir. Teman-teman mungkin tidak pernah merasakan atau belum pernah merasakan, nauzubillah. Tapi mungkin Bapak ini tadi yang minta fulus di depan Ka'bah pernah merasakan itu. Makanya dia minta uang. Dia minta cash. Dan yang terjadi betul-betul Allah Maha mengabulkan. Karena Allah itu Maha Kaya. Dia jadi kaya dan dengan kekayaannya dia berangkat umroh dan mengumrohkan orang setiap tahun. Satu, dia bikin pesantren, dia bikin masjid, dan dia membangun jalanan di kampungnya. Itu yang disebut dengan perubahan mindset. Masih mau kita bilang dia matre? Enggak, dia menggunakan hartanya untuk kebaikan, dia menggunakan hartanya untuk meraih ridho Allah yang jauh lebih tinggi lagi. Dia menggunakan hartanya untuk membuat amal jariah yang jauh lebih besar lagi, teman-teman sekalian. Rubah mindset tak. Ya, Ibu Jumriyati bilang, Masya Allah, maju juga ya Allah. Oke. Ibu Marini Mardi, kalau minta dibanyakan, ya bisa minta dibanyakan, Bu. Tapi bilang dilebihkan. Kalau banyak itu kan, ya paling batasannya berapa itu kalau banyak. Tapi kalau lebih, maka kita mau ngapa-ngapain, insya Allah selalu lebih. Tempat dari Ibu Haji Nur Hayati bilang, kalau mindset because Allah berikan apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Karena apapun yang lagi saya butuhkan, insya Allah ada bersama kita. Apakah itu mindset yang salah? Tidak salah Ibu Haji Nur. Cocok Mi bahwa Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi lebih bagus kalau kita minta sama Allah, ya Allah berikan saya apa yang orang banyak butuhkan. Jangan kayak diri sendiri, karena sedang pakai belajar. Kalau masih berdoa untuk diri sendiri, ada kata saya di situ, itu namanya common why. Itu namanya alasan level pertama, yang paling basic, yang paling dasar. Karena sudah pakai belajar, saatnya kita naik level. Ibu Suryani Syukur bilang, pernah lihat coach videonya dan sekarang dia kaya raya, sering umroh dan haji. Betul, Bu. Setiap tahun dia berangkat dan memberkatkan orang lain. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah, keren, Masya Allah. Luar biasa. Iya, jadi membelajarkan harta di jalan Allah itu adalah salah satu cara untuk harta itu dibawa mati. Ya, teman-teman, harta itu dibawa mati. Banyak kisah dari sahabat-sahabat Rasul itu luar biasa sekali. Ada namanya Umar, ada namanya Abu Bakar, Ali bin Abu Talib, Utsman, ya, macam-macam. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat kaya tapi tawadu.
Ada bahkan sahabatnya Rasulullah itu yang mustahil miskin. Pernah dengar? Sahabat Rasulullah yang selalu minta dimiskinkan tapi tidak pernah miskin-miskin seumur hidupnya. Tahu siapa namanya? Sahabatnya Rasulullah itu mustahil miskin? Ya, betul sekali, Bu. Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf. adalah manusia yang seumur hidupnya gagal menjadi miskin. Ya, gagal menjadi miskin. Itu Abdurrahman bin Auf. Ini baru salah satu orang ya. Bin Auf adalah sahabat Rasulullah yang gagal miskin. Kita jangan sebaliknya ya. Kita jangan menjadi orang yang gagal kaya. Kita juga harus gagal miskin. Pertanyaannya apa yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf? Kenapa dia selalu gagal miskin? Ya, kira-kira. Selalu bersedekah. Oke, itu mindset, Bu. Suka bersedekah dengan orang suka minta traktiran, itu mindset. Ya, perubahan mindset yang dia lakukan. Apalagi? Abdurrahman bin Auf itu selalu bersedekah. Tahu berapa jumlah sedekahnya Abdurrahman bin Auf dalam satu kali duduk? Dalam sebuah majelis Abdurrahman bin Auf dalam satu kali duduk berapa sedekahnya? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar kisahnya? Berapa? Ada yang tahu berapa jumlah sedekahnya Abdurrahman bin Auf satu kali dia duduk dalam sebuah majelis? Nggak ada yang tahu. Abdurrahman bin Auf pernah dalam satu kali duduk dia ketika menghadiri sebuah majelis dan disuruh untuk bersedekah, misalnya ketika ada perang dan sebagainya, beliau pernah bersedekah 6 miliar satu kali duduk, teman-teman. 6 miliar dalam satu kesempatan. Coba rasakan deh. Gak usah 6 miliar, 600 juta lah. Anda ada dalam satu kesempatan diminta untuk bersedekah, tapi Anda sedekah 600 juta. Ini seperberapanya lah. Ya, 1/10-nya lah. Gimana rasanya? Atau 60 juta lah. Deg-degan. Deg-degan. Nah, ini yang dia maksud. Sedekah, saya punya istilah, ada namanya sedekah geleng-geleng. Ya, ini akan saya jadikan tugas selanjutnya, teman-teman. Tugas untuk 1 minggu ke depan. Tugasnya adalah sedekah geleng-geleng. Ini tugas dari Mr. Anhar. Saya tulis di sini supaya teman-teman ingat. Ada namanya sedekah geleng-geleng. Dan ini saya jadikan tugas untuk teman-teman. Ya, saya jadikan tugas untuk teman-teman dalam 1 minggu ke depan, silakan dilakukan. Apa yang dimaksud dengan sedekah geleng-geleng adalah sedekah ketika Anda geleng-geleng kepala sendiri karena mengatakan, luar biasa. Kenapa tadi saya kasih keluar uang seperti itu, Di? Oke? Masuk Anda buku sendiri tuh. geleng-geleng kepala. Astaga, atau ada sendiri geleng-geleng kepala. Masya Allah. Kenapa tadi saya kasih keluar uang sebanyak itu, Di? Mana juang tuh sih? Ya. Jangka aku Dan pasti ketika Anda masuk di level ini ya, ketika Anda sedang masuk di level ini, Anda akan merasakan getarannya. Anda akan merasakan getarannya. Ini jadikan PR ya. Satu minggu ke depan, mulai besok, coba dilatihkan, namanya sedekah geleng-geleng.
Anda bersedekah dan Anda sendiri geleng-geleng kepala, misalnya gini. Anda bersedekah, saking banyaknya, Anda sendiri geleng-geleng kepala dan bilang, astaga, kenapa tadi itu uang beli beras saya gunakan untuk bersedekah, di? Kenapa tadi itu uang beli skincare, astaga, saya gunakan untuk bersedekah, di? Itu namanya sedekah geleng-geleng. Coba dipraktekkan. Dan kita lihat apa yang terjadi sama kehidupan kita 1 minggu ke depan. Oke? Apakah tugasnya dipahami? Paham, Ciri-ciri Mister. ciri-ciri Anda sedekah geleng-geleng adalah bukan cuma geleng-geleng kepala, tapi Anda sudah merasakan getaran yang luar biasa di hati. Tapi kalau tidak berasa getarannya, anggaplah misalnya gini, Anda punya uang 10.000, Anda sedekah 10.000, itu belum geleng-geleng namanya. Belum geleng-geleng kepala itu, karena kenapa? Anda bersedekah sesuai dengan kemampuan Anda, dan itu adalah kemampuan yang sangat-sangat minimal. Sedekah geleng-geleng itu kemampuannya sangat-sangat optimal. Saking optimalnya Anda sendiri geleng-geleng kepala. Oke? Jangan sama keluarga. Kalau keluarga itu namanya big why. Itu larinya masih terlalu belum belum bisa membuat hati kita bergetar, teman-teman. Belum bisa bikin kepala kita geleng-geleng, karena kenapa? Pikiran kita adalah, oh, keluarga aku sendiri sebagai penerimanya. Jangan sama keluarga, sama orang lain. Kalau perlu sama orang yang kita tidak kenal. Ini jadi PR, teman-teman. Ya, jadi Mr. Rahnar kasih tugasnya adalah sedekah geleng-geleng mulai besok, ya. Mulai besok dipraktekkan sampai 1 minggu ke depan, dan kita lihat, saya mau tagih laporannya minggu depan apa yang terjadi. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Oke, Mister. bisa ya. Bisa, Apalagi yang bisa kita Coach. pelajari dalam Abdurrahman bin Auf. Tadi ada ibu yang bilang bahwa Abdurrahman bin Auf itu Mister tahu ilmunya. Ilmu apa yang dimaksud di situ? Ilmu apa yang dimaksud di situ? Tahu ilmunya. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu berdagang. Iya, betul sekali. Ilmunya yang dimaksud di sini adalah ilmu berdagang. Ilmu berdagang. Ilmu berdagang, Coach. Ada sebuah prinsip yang digunakan Abdurrahman bin Auf yang sangat-sangat bisa kita gunakan, teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, terutama berhubungan dengan perdagangan. Ya, ada sebuah prinsip yang digunakan sama Abdurrahman bin Auf, dan itu bisa sekali dilakukan. Kepada mertua Ibu Nuraini jangan juga, karena itu masih keluarga. Kepada orang lain yang bahkan Anda tidak kenal, itu nama orang geleng-geleng kepala sebentar itu. Astaga, Pada kenapa saya Palestina. ya, pokoknya bikin kita geleng-geleng kepala, Bu. Kalau masih tidak geleng-geleng kepala, Pak, dan hati kita belum bergetar, bukan namanya sedekah geleng-geleng namanya. Ya, bergetar karena kita sendiri bilang, ini uang kira-kira, kenapa saya harus sedekahkan ya? Ini padahal saya sendiri lagi butuhkan. Ya, itu namanya sedekah geleng-geleng. Nah, kembali kepada tahu ilmunya. Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang tahu ilmu berdagang. Ada salah satu ilmu yang teman-teman bisa praktekkan, ya. Ini bisa sekali dipraktekkan dalam apapun bisnisnya, termasuk al-mahirah. Kalau teman-teman suatu hari jualan al-mahirah, ya. Jadi salah satu ilmu dagang yang diterapkan oleh Abdurrahman bin Auf itu adalah ini diantaranya. Nomor 1, jual dengan harga modal. Ya, tapi ini dalam tanda kutip, ya. Misalnya seperti ini. Abdurrahman bin Auf itu misalnya dia punya 10 ekor kambing, atau anggap misalnya barang lah, ya. Misalnya dia punya 10 kursi.
Tahu ke teman-teman bahwa dari 10 kursi itu adalah Abdurrahman bin Auf itu menjual dengan harga modal. Ya, menjual dengan harga modal. Tapi yang dia jual dengan harga modal itu cuma 2. Begini strateginya dia. 2 dijual harga modal, 8 dijual untung. Dengan alasan, Pak, mohon maaf, tadi yang promo itu cuma 2 kursi yang sebelumnya. Atau 2 pembeli pertama saja. Kebetulan Bapak atau Ibu, karena Bapak atau Ibu adalah pembeli ketiga dan seterusnya, maka berlaku harga yang sekarang. Itu tidak nipu namanya. Ya, itu tidak nipu namanya. Karena kenapa? Dia sudah memang merencanakan seperti itu dari awal. Bukan sabrak-abrak, tiba-tiba ada pembeli ketiga, kita langsung ke sini harganya. Enggak. Dia sudah bikin pengumuman di tokonya bahkan. Oke? Jadi ini bukan mencurangi orang, tetapi ini lebih mengarah kepada strategi bisnis. Atau misalnya kayak gini. Dia jual unta. Ya, anggaplah ini adalah gambar unta. Anggaplah ya, teman-teman ya. Ini adalah gambar unta. 4 kakinya. Ya kan? Ketika dia menjual unta, dia menjual dengan harga modal. Ya, dia menjual unta dengan harga modal. Maka orang pasti akan berbondong-bondong datang sama dia. Karena kenapa? Ya, harganya untanya Abdurrahman bin Auf, harga modal. Dia misalnya belikan dengan harga 10 juta, dia jual dengan harga 10 juta. Ya. Jadi dia beli dengan harga 10, dijual dengan harga 10. Pertanyaannya di mana untungnya? Pasti terada dalam pikiran kita. Mana untungnya? Mana untung, ya kan? Ternyata Abdurrahman bin Auf ini ketika dia menjualan unta, nggak boleh tanya ini untanya ya. Yang banyak orang tidak tahu adalah dia pun menjual pernik-perniknya unta. Ya, misalnya dia jual pelana, dia jual aksesoris unta, dia jual bantalan duduknya. Misalnya dia jual talinya, kacamata untanya, bahkan sampai makanan untanya, pakan untanya. Nah, inilah yang dijual profit alias untung. Bisa dipahami? Ini berhubungan dengan mindset, teman-teman. Bahwa ternyata, ya, ternyata, paham ya? Ternyata kalau kita mengambil profit, jangan ambil profit di awal, teman-teman. Jangan ambil profit di barang yang sudah jelas-jelas menjadi produk utama kita. Tapi ambil profit di barang cadangannya, barang pelengkapnya, barang yang ada selain daripada jualan utama kita. Ini bisa digunakan untuk apapun bisnis kita. Misalnya, kita jelas-jelas jualan pulsa. Maka pulsanya tidak usah terlalu profit. Mungkin kita gunakan harga modal atau mungkin dapat keuntungan tapi sedikit sekali. Mungkin keuntungannya cuma Rp500. Tapi di luar dari pulsa itu, kita misalnya jual aksesoris, kita jual souvenirnya, kita jual casingnya, kita jual apanya, casnya dan sebagainya, itu yang kita jual untung. Kita jual lebih mahal. Paham sampai di sini? Paham, Coach. Ya. Ada yang bilang, Pak Hisham, berarti mirip mie gacuan ya, Coach? Nggak ambil untung di mie. Betul, mie gacuan kita berapa sih harga mie-nya? 10 ribuan, teman-teman. Nggak masuk akal. Untuk sebuah mie yang ada di tempat yang elit menurut saya, sudah instagramable, besar, luas, ber-AC, rame, keren tempatnya.
Itu tidak masuk akal, ada mie harganya 10 ribuan gitu. Tapi dia tidak ambil di situ. Dia ambil di mana keuntungannya? Di pelengkapnya, minumannya, di dimsumnya, gorengannya, apalagi di apa? Pokoknya bahan-bahan pelengkapnya lah. Mungkin kalau ada situ kacangnya, kerupuknya, apanya, itu yang bisa dilakukan. Oke? Ini namanya ilmu bisnis. Dan Abdurrahman bin Auf tahu betul yang namanya strategi perdagangan seperti itu. Dan Rasulullah pun seperti itu. Pasti kita pernah mendengar bahwa beliau itu terkadang menjual harga pokoknya atau harga modalnya memang, tapi di sisi lain ketika dia berhubungan dengan pelengkap, maka dia akan jual untung. Kalau versinya Abdurrahman bin Auf. Ada ibu misalnya ibu Berarti dia pandai mencari. Kenapa Bu? Beliau pandai mencari pelanggan kalau begitu Iya, otomatis begini. kan kalau Iya. misalnya dia kasih murah, tapi kan ada aksesoris, otomatis orang bilang mending di sini sekalian belanja deh lengkap nih aksesorisnya, jadi ndak usah Itu permainan kemana-mana. mindset. Betul Bu. Mungkin Itu itu namanya permainan mindset. Ya, itu namanya permainan mindset. Karena kenapa? Orang sudah terdoktrin di pikirannya, ternyata murah sekali di sana, murah sekali di sana. Dia jual harga modal, atau mungkin keuntungannya terlalu kecil gitu. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya. maaf, Coach. Ibu Baru siapa dari gabung. mana? Iya. Saya dari tim 007. Saya dari Iya. Provinsi Gorontalo dengan nama Foni Paudi, Coach. Iya, silakan. Iya. Kira-kira begini ya, Coach. Kalau kita bermain dalam mindset itu, maksudnya dalam mindset penjualan, misalkan kita jualan barang kita itu ada beberapa harga ya yang tercantum. Misalkan kita jualan minyak wangi dengan harga yang berbeda. Nah, untuk menarik daya tarik pelanggan agar barang yang di samping ada barang kita yang harganya mungkin tidak dapat dijangkau, lalu kita sampingkan juga dengan jualan kita yang berbagai produk yang seperti begini ya. Kita jualan, misalkan kita jualan barang lainnya, kayak kita jualan barang-barang snack, ya itu kan yang masih bisa dijangkau, yang masih bisa dibeli. Nah, Ya. dengan batas kemampuan mereka. Nah, lantas untuk menarik bagaimana barang kita bisa terjual, ya yang kita fokuskan ini dulu di barang yang mereka bisa jangkau. Begitu. Ya. Nah, untuk selanjutnya mereka untuk mencari barang yang lain lagi, ya kita kasih lagi barang yang mungkin beda lagi dengan harga minyak wanginya, agar minyak wangi kita ini juga bisa terjual. Nah, kira-kira apakah permainan mindset dalam penjualan itu begitu, Coach, atau bagaimana ya? Ya, itu namanya strategi bundling, Bu. Kalau kita dalam dunia selling disebut dengan strategi bundling. Jadi, ketika kita menggunakan strategi bundling, banyak cara untuk melakukan strategi bundling, tapi diantaranya dengan cara seperti itu. Ya, membuat produk murah berdekatan dengan produk mahal, sehingga orang akan berpikir, oh, semua barang-barang yang dijual di tempat ini murah. Ya, tapi sekali lagi untuk produk utama kita, anggaplah misalnya kita adalah toko parfum, maka parfum sebisa mungkin dijual dengan harga modal atau mungkin dijual dengan margin profit yang kecil misalnya, tetapi yang berhubungan dengan parfum misalnya kita akan menjadi lebih mahal. Misalnya di situ kita jual juga aksesoris yang lain kah dan sebagainya, atau mungkin kita ada parfum yang eksklusif dan sebagainya, itu kita sandingkan dengan produk-produk yang lebih terjangkau. Maka orang akan berpikir mindsetnya, oh ya ini memang tempatnya murah. Oke? Bisa dipahami Bu ya? Iya, terima kasih Coach ilmunya hari ini, materinya hari ini, malam ini Coach. Terima kasih, semoga materinya yang malam ini bisa bermanfaat dan bisa untuk kita jalankan di dalam melakukan dagang dan maksudnya mengambil mindset dalam penjualan. Terima kasih Coach.
Iya, sama-sama, Bu. Nah, ada kalimat dari Bu Marini, tapi tidak berlaku untuk jualan produk coach yang ada aturan harganya. Ada beberapa produk memang yang punya namanya HET, harga eceran terendah. Betul ya? Ibu Marini, yang kita maksud di sini adalah Al-Mahira ya, yang punya HET, harga eceran terendah berapa harganya. Bisa di chat aja di kolom komentar, Bu. Ibu Marini Mardi, supaya kita satu persepsi dulu. Salah satunya coach ya. Jadi anggaplah misalnya ada beberapa benda yang harganya HET-nya adalah memang seperti itu, harga eceran terendahnya begitu. Ya, artinya kenapa kita dibuat tidak boleh menjual di bawah harga? Kenapa? Karena khawatir merusak pasar. Ya, khawatir merusak pasar. Nah, pertanyaannya begini, coach, bagaimana caranya untuk harga barang-barang atau produk yang sudah jelas ada HET-nya, harga eceran terendahnya, kita mau lakukan strategi seperti ini. Jangan khawatir, Bu, masih ada strategi yang lain. Ya, ada strategi selanjutnya disebut dengan adding value. Atau edit value, edit value, yaitu menambahkan value atau manfaat atau benefit dari produk kita yang sudah jelas-jelas harganya sama. Ya, misalnya, betul, ada di sini ada yang sudah kasih komentar. Misalnya harganya HIT-nya Al-Mahira sekian, anggap misalnya 98.000 misalnya ya. Nah, saya kan beda-beda ini teman-teman semuanya persepsinya Lakukan, tentang Coach. Al-Mahira. Berapa? Sudah saya lakukan. Beli 1 botol hoa, bonus 1 esteller. Ya, itu namanya edit value, Bu. Menambahkan nilai tambah, memberikan nilai tambah kepada sebuah produk sehingga orang akan menganggap bahwa itu lebih murah. Beli Al-Mahira gratis contoh. Siapa sih kemarin Ibu Adesri ya? Iya, iya, Coach. Bagaimana, Bu? Bagaimana strateginya? Beli 1 botol hoa, hadiahnya 1 esteller. Beli 3 botol hoa, dapat 1 coto. Nah, mengkocok gimana, Bagaimana, Bu? Anunya, hasilnya setelah itu, Bu? Alhamdulillah. Nah, meningkat, Bu, Di? Iya. Alhamdulillah. Itu yang saya maksud. Itu namanya memberikan value tambah terhadap sesuatu. Beli Al-Mahira gratis refleksi kaki senilai 95.000 misalnya. Contoh. Ya. Jangan khawatir. Kita tidak kehabisan akal. Kita ini pebisnis. Ya. Jangan sampai kita mati kutu hanya karena harganya sudah dipatok sama pabrik atau harganya sudah jelas ada namanya harga eceran terendah. Kita tinggal memberikan nilai tambah. Beli Al-Mahira besar gratis yang kecil misalnya. Tidak apa-apa di awal kita kasih dulu pemancing. Atau misalnya beli Al-Mahira sekian kita gratis apa gitu. Ada yang jualan hijab misalnya, silahkan. Itu namanya edit value. Ya, gratis ongkir kan sudah biasa ya. Itu gratis ongkir sudah biasa. Yang repot adalah nanti kalau misalnya kita tinggalnya di Makassar terus ongkir apa dia tinggalnya misalnya di daerah Papua itu kan agak repot karena ongkirnya lumayan mahal. Tapi kalau strategi gratis ongkir itu sudah sering kita lakukan lah. Jadi berikan edit value yang lain, nilai tambah yang lain yang Anda bisa terapkan kepada produk-produk yang jelas-jelas harganya sudah ditetapkan. Bisa dipahami, Ibu Mardi? Saya kasih free ongkir, kasih bonus lah, boleh. Ya, paham ya? Alhamdulillah. Jadi ini namanya ilmu berdagang. Itu berdagang pun harus ada ilmunya. Gitu. Nah, Abdurrahman bin Auf termasuk salah seorang yang paham sekali dengan ilmu itu. Dia paham sekali dengan strategi berdagang membuat orang itu berpikir murah dulu. Karena murah itu doktrin ya. Ketika sudah ada kata murah, maka orang akan ngikut. Ada juga yang menggunakan kata mahal itu doktrin. Karena mahal biasa diidentikan dengan eksklusivitas.
gengsi. Ya, misalnya di antara teman-teman yang pernah beli iPhone, tas Hermes, Louis Vuitton misalnya, atau misalnya jam tangan Alexander Christie, jam tangan Rolex, atau mungkin ada yang pernah membeli bisa mahal sekali bahkan, tapi mahalnya itu sama dengan eksklusif, sama dengan bergengsi, ya. Jadi tetap orang beli, ya. Jadi kembali kepada prinsip ini juga bagian dari mindset kita adalah ternyata mahal atau murah itu kembali kepada mindset, ya. Mahal atau murah itu kembali kepada mindset. Tergantung gimana caranya kita menawarkan. Tergantung gimana caranya kita menawarkan. Apa kita memberikan nilai lebih kepada orang dari produk atau jasa yang kita tawarkan, maka orang tetap akan berpikir murah. Oke? Bisa dipahami? Sampai di sini? Bisa ya? Ini ilmu dalam berdagang yang dipahami sama Abdurrahman bin Auf, dan beliau ini punya pola pikir yang Masya Allah luar biasa. Di antaranya. Apalagi, beliau ini adalah orang yang sangat-sangat tawadu. Ya, ini juga adalah bagian dari mindset. Ya, tawadu itu adalah orang yang sangat merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saking tawadunya dia pernah mencoba untuk miskin. Pasti di antara kita sudah pernah mendengar kisahnya. Di mana suatu hari Abdurrahman bin Auf itu berniat miskin dengan cara tawadu. Dia bilang, ya Allah, izinkan saya untuk miskin, karena ya nanti saya berpikir kalau kebanyakan harta juga nanti lama hisapnya gitu. Jadi suatu hari Abdurrahman bin Auf mikir, gimana kalau saya memiskinkan diri saya saja. Caranya adalah ketika suatu hari ada masa di mana para sahabat Rasul ini banyak yang pergi berperang, ya. Ketika mereka pergi berperang, maka yang terjadi adalah kurma-kurma yang ada di pohon itu, yang ada di kebun itu, banyak yang terlambat dipetik. Akhirnya apa sih namanya, masak di pohon, tetapi sudah terlalu masak gitu. Bukan juga kurma yang busuk sebenarnya, tetapi dia sudah mendekati rusak, terlalu masak. Dan biasanya kan kurma kalau seperti itu jarang orang yang ada yang mau beli gitu, ya. Maka apa yang terjadi sama Abdurrahman bin Auf, karena beliau ini adalah orang yang sangat-sangat tawadu, dia berharap bisa miskin dalam hal ini adalah dia mau membelanjakan hartanya pada saat itu. Dia berniat untuk membeli semua kurma-kurma yang sudah hampir rusak itu. Kurma-kurma sudah hampir rusak itu dia beli dengan harga yang tinggi kepada para sahabat-sahabat Rasul yang baru pulang dari perang. Karena kenapa? Kasihan, itu sudah tidak laku di pasaran. Ya, orang biasa tidak bakalan mau beli lagi itu. Ya, pedagang-pedagang, para tengkulak, para makelar dan sebagainya itu sudah tidak mau beli lagi itu. Para pengumpul sudah tidak mau beli itu karena itu sudah terlalu banyak lah ceritanya. Ya. Untuk sebuah standar kurma. Ya, mendekati rusak. Nah, tapi Masya Allah luar biasanya karena tawadunya beliau, ya. Beliau berniat untuk membantu orang banyak dengan cara membeli kurma-kurma yang hampir rusak dan sebagainya. Ya, dia berdoa untuk miskin. Tapi apa yang terjadi adalah suatu hari ternyata muncul kabar bahwa negeri seberang, saya kurang valid datanya apakah negeri Romawi atau Persia pada saat itu lagi diserang sebuah penyakit yang sangat-sangat unik, sangat-sangat aneh, ya, yang ternyata salah satu obatnya adalah dengan memakan jenis kurma yang hampir busuk, hampir rusak. Maka sang raja memerintahkan kepada Hulu Balang Raja, ya, silakan cari jenis kurma jenis ini, dan ternyata ditemukan ada yang memiliki itu di Mekah pada saat itu, dan ternyata orangnya adalah Abdurrahman bin Auf. Maka apa yang terjadi? Semua kurma yang tadi dia beli dengan harga yang tinggi dibeli dengan harga yang jauh lebih tinggi, ya, oleh utusan raja itu. Oke? Jadi rencananya dia memiskin dengan membelanjakan semua hartanya membeli kurma-kurma yang hampir busuk. Anggaplah misalnya hartanya pada saat itu ada sekitar 1 triliun lah, ya.
Karena beliau ini kan memang sudah ultra kaya. Anggaplah dia membelanjakan hartanya 1 triliun. Berharap miskin. 1 triliun misalnya berharap miskin. Berharap miskin. Tapi ternyata Allah membalikannya dengan cara membeli dengan harga 5 triliun. Akhirnya dia menjadi semakin kaya. Inilah level tawadu sahabat-sahabat di masa Rasulullah yang memang Masya Allah luar biasa sekali. Yang terkadang out of the box kita sendiri susah untuk memikirkan sampai ke sana, tetapi karena tawadunya beliau. Ini tawadu bagian dari mindset juga, pola pikir juga. Tawadunya beliau, maka yang terjadi adalah beliau tadinya berharap miskin menjadi semakin kaya. Oke? Bisa dipahami? Ini baru satu sahabat Rasul yang kita cerita, masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Ada Abu Bakar, ada Ali, ada Utsman, tadi saya bilang yang kekayaannya sampai sekarang beliau masih punya dan masih mengalir terus keuntungannya. Ada namanya Bank Utsman, bank yang didirikan oleh Utsman bin Affan dari 1400 tahun yang lalu, dia masih berproduksi sampai sekarang, akan sudah punya hotel, punya macam-macam lah properti, sampai sekarang profitnya itu masih digunakan oleh umat. Karena luar biasa kekayaannya mereka semua. Jadi teman-teman, sukses dan kaya itu tentang mindset. Tidak ada yang salah dengan itu. Bukan tentang materialistik, tapi lebih mengarah kepada supaya kita bisa menggunakan kekayaan kita, kesuksesan kita untuk membeli surga, untuk berbuat banyak, untuk bisa membantu orang yang lebih banyak lagi. Oke? Sampai di sini sudah bisa dipahami, teman-teman? Alhamdulillah paham kok. Terima kasih ilmunya malam ini. Oke. Lanjut ya. Bisa ya, alhamdulillah. Nah, yang keenam, sebelum kita masuk di tes, semoga sempat ya. Kalau nggak sempat kita lanjutkan minggu depan. Yang keenam, yang saya sampaikan di sini adalah perbesar kapasitas. Tapi sebelum saya masuk ke materi ini, karena kita sudah ada di pukul 21.30, seperti biasanya, sama dengan tugas minggu lalu, saya akan memberikan teman-teman waktu 5 menit untuk upload di Facebooknya masing-masing. Hari ini ada sekitar 55 peserta. Ya, saya akan memberikan waktu 5 menit upload di Facebooknya masing-masing tentang apa yang telah dipelajari pada malam hari ini. Boleh men-screenshot, ya, boleh men-screenshot materi, boleh men-screenshot aplikasi Zoom, ya. Boleh itu dilakukan, dan silakan bikin testimoninya dan kirim ke Facebooknya masing-masing sekitar 5 menit dari sekarang. Supaya, sekali lagi, ilmu kita bermanfaat, insya Allah ya, banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kemudian yang berikutnya adalah orang akan paham, tahu ternyata di Al-Mahirah ini ada proses yang sangat-sangat keren, ada proses yang rugi kalau kita nggak ikut, yaitu proses mentoring eksklusifnya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi silahkan teman-teman bikin di sosial medianya masing-masing ya, bikin di sosial medianya masing-masing tentang apa yang telah dipelajari pada malam hari ini. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Saya kasih waktu sekitar 5 menit, boleh di screenshot, boleh aplikasi Zoom-nya yang di screenshot, dan silakan diposting di Facebook-nya masing-masing, tag temannya 5-10 orang tentang apa yang telah dipelajari pada malam hari ini supaya kegiatan kita bermanfaat. Ya, saya. Oke, 5 menit kita mulai dari sekarang. Saya cepat-cepatan karena waktunya sangat-sangat singkat. Dan saya tunggu tag-nya di Facebook. Silakan tag nanti, tag Facebook Anharu Haris.
Silakan ditandai FB Anharu Haris. Silakan. Assalamualaikum Coach, kalau bisa tahu nama epicnya apa ya, biar bisa ditandai. Anharu Haris, Ibu. Anharu, maaf ya, saya Anharu. Ya. maaf Anharu ya. Iya, Haris. maaf, saya tulis dulu ya. Iya, Bu. Nanti bisa dicek di kolom komentar. Saya barusan ketik Anharu Haris di kolom komentar. Oh iya, Anharu Haris. Iya, Ibu. Oke, sudah ada beberapa teman-teman yang menandai. Ada Ibu Mirka. Ibu Iya, Mirka ini terima pada- kasih. Ya, Oke. sementara saya bikin. Iya, Coach ya, makasih ya. Oke. Iya, Bu. Ditunggu ya, teman-teman yang lain. Iya. Oke, ini sudah 5 menit sudah berlalu. Kita Ibu Nur Hayati juga sudah.
Ada beberapa orang di sini saya lihat sudah ada berapa lah ya. Silakan tetap dilanjutkan sambil saya juga melanjutkan materinya. Ada Ibu Indriati, alhamdulillah ya. Oke, perbesar kapasitas. Nah, berhubungan dengan perbesar kapasitas ini, tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman, silakan siapkan alat tulisnya karena kita akan mulai nyakar-nyakar, kita akan mulai nyatat-nyatat ya. Ada beberapa poin yang akan kita coba periksa dan coba kita nilai pada diri kita masing-masing ya, tentang kapasitas. Dan nanti misalnya kalau materinya tidak sempat selesai pada malam hari ini, nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, kalau kita berkesempatan ya. Siap ya? Apakah alat tulisnya sudah siap, teman-teman? Apakah alat tulisnya sudah siap? Siap, Coach. Ibu I sudah. Ya. Yang lain juga. Ibu Rahmatia sudah. Oke. Ibu Suryani Syukur sudah. Minimal 7 orang lah. Yang bilang sudah, kita mulai. Silakan periksa setiap poin, setiap nomor nih. Benur Ajinur bilang lanjut. Ibu Citra bilang siap. Oke. Ada sebuah metode yang dulu diajarkan sama guru saya. Ada 2 guru saya yang pernah mengajarkan ini. Yang pertama namanya Coach Fitra Jaya Saleh. Ada yang kenal beliau. Yang kedua adalah Tung Desem Waringin. Dari 2 nama ini ada yang pernah kenal atau pernah ketemu, pernah lihat langsung, pernah belajar langsung? Ada? Fitra Jaya Saleh sama Tung Desem Waringin. Kenal ya? Pernah belajar langsung sama beliau? Belum. Oke. Mereka ini berdua ini kebetulan mengajarkan materi sebuah cara, sebuah metode untuk men-scanning. Ini unik. Men-scanning mental kita. Jadi kalau teman-teman suatu hari itu, kalau kita kan terkadang kalau ada namanya penyakit dalam, kita pergi ke rumah sakit ya. Betul apa tidak? Ya, kita ke rumah sakit, misalnya kalau kita ada yang patah tulang misalnya, ada yang cedera, kita khawatir ini patah dalam. Kan kita pasti akan ke rumah sakit untuk melakukan proses di mana harapannya dari proses tersebut kita bisa mengetahui bagaimana apa yang terjadi pada diri kita. Betul apa tidak? Misalnya ada yang TBC kah, atau yang ada tadi kecelakaan kah, atau ada yang merasa geger otak karena jatuh dan sebagainya, kan terkadang kita ke rumah sakit ya. Nah, kita ke rumah sakit untuk mengecek bagian dalam tubuh kita apa yang terjadi di dalamnya, ada sesuatu yang terjadi apa tidak. Apa nama prosesnya? Ada yang tahu? Apa nama metodenya? Metode pendekatannya? Ada yang tahu? Nggak tahu? Maaf Coach, apa bisa diulangi Coach? Maaf Coach, apa bisa diulangi? Oke, saya ulangi Bu ya. Ketika kita misalnya suatu hari kecelakaan, terjatuh, atau kena TBC, kita khawatir nih ada sesuatu terjadi sama organ dalam tubuh kita. Apakah tulang kita, kepala kita, atau mungkin paru-paru kita. Kita kan biasanya ke rumah sakit ya. Kita melakukan proses pemeriksaan organ dalam. Namanya apa? Ya, Ibu ini sudah jawab. Ronsen. Tulisannya Röntgen. Ya, ini berdasarkan orang yang pertama kali menggunakan pendekatan ini, ya. Panjang namanya, tetapi diabadikan dalam sebuah metode yaitu Ronsen atau tulisannya tadi Röntgen, ya. Karena ini berkebangsaan dari Eropa orang ini. Jadi ronsen ini tujuannya kan untuk men-scanning, untuk men-screening apa yang terjadi sama organ dalam kita. Nah,
akhirnya guru kami ini menggunakan istilah ronsen juga untuk men-screening apa yang terjadi sama mindset kita. Adakah yang salah, adakah yang keliru ya dengan mindset kita sehingga kita itu susah sukses, susah kaya. Maka terlahirlah istilah money ronsen, yaitu sebuah metode pendekatan ronsen untuk mengetahui tentang bagaimana pemikiran kita tentang uang, tentang sukses, tentang kaya. Oke? Bisa dipahami? Nah, di money ronsen ini ada sekitar 35 pertanyaan yang teman-teman silakan nanti evaluasi pada diri masing-masing. Aturan mainnya seperti ini. Nggak usah ditulis soalnya atau pernyataannya. Cukup langsung ditulis angkanya dari 1 sampai 10. Kalau 1 sangat setuju, sangat tidak setuju, dan kalau 10 sangat setuju. Ya. Kalau 1 sangat tidak setuju, kalau 10 sangat setuju. Setiap poin-poinnya. Siap? Sudah siap? Siap. Oke, Siap, Mister. silakan. Dibaca di tab-nya, di iPhone-nya, di page-nya masing-masing, mungkin di laptopnya masing-masing. Oh itu dulu, saya mau tanya dulu. Ini ada kan yang merekam Zoom kita pada malam hari ini ya? Ada. Ini siapa yang merekam? Saya yang merekam. Ibu siapa nama tak? Poni Pak Udi. Yang mana? Mana yang namanya? Poni Pak Udi. Poni Pak Udi. Saya dari Provinsi Gorontalo dari tim 007. Oh siap Bu. Ibu rekamnya pakai laptop ya? Handphone aja. Oh bisa direkam di handphone. Iya, maksudnya Muat. saya coba rekam. Apa bisa apa tidak ya? Tapi saya rekam. Cuma sebentar saya coba lihat apa bisa atau tidak. Nah itu dia. Coba nanti Ibu Poni Paudi sama Ibu Anti yang merekam lewat laptop Ibu Anti April. Nanti rekamannya kalau bisa rekamannya disimpan di Google Drive atau mungkin diupload di YouTube kalau punya akun YouTube. Nanti kirimkan linknya ke saya ya. Soalnya pada malam hari ini kan tidak sempat direkam ya di laptop saya karena hari ini saya gunakan iPad. Kebetulan memori laptop saya full ya, artinya banyak sekali kapasitasnya yang terpakai. Jadi kesulitan untuk merekam Zoom. Jadi Ibu April nanti kita chat saja saya atau mungkin bisa minta nomor WA-nya. Ibu April ini Anti April dari apa? Dari AO 00 berapa, Bu? 002. Siap. Nah, mohon izin nanti Bu April japri saya kalau sudah selesai proses konversinya ke dalam bentuk video, Zoom-nya bisa disimpan di Google Drive ya. Izin ya Bu ya. Bu Anti ya. Tadi Ibu tadi tentunya juga kalau misalnya berhasil di save minta rekamannya ya. Oke? Iya, iya. Siap. Nah, nomor 1. Sangat tidak setuju atau sangat setuju. Jadi bisa di antaranya ya. Jadi bisa ambil angka 2, 3, 4, poin 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bisa di antaranya. Ya. Yang pertama, uang adalah akar dari segala kejahatan. Silakan tulis 1. poinnya masing-masing. Anda tulis di kertas dulu secara umum karena sebentar kita akan melakukan pemeriksaan. Bisa ya? Saya cuma menyebutkan saja soalnya pernyataannya. Kenapa? Uang adalah akar dari segala kejahatan. Anda sangat tidak setuju atau sangat setuju. Silakan. Ini soalnya tidak ditulis Ji atau jawabannya saya ditulis di buku. Poinnya saja di poinnya Tulis dulu Siap. biar kita paham. Iya, tulis poinnya di buku ta antara 1 sampai 10. Jadi bisa dipilih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Intinya adalah kalau 1 artinya sangat tidak setuju dan kalau 10 sangat setuju. Bisa dipahami ya? Dah? Saya. Nomor 2. Uang bukan segala-galanya. Silakan ditulis poinnya. Seberapa setuju Anda atau seberapa tidak setuju Anda? Sudah?
Nomor 3, uang tidak bisa membeli cinta. Uang tidak bisa membeli cinta. Nomor 2 apa, Coach? Maaf, saya tadi terlambat. Uang tidak. Dibaca di layarnya aja, Bu, di layar HP-nya, Bu. Silakan. Iya, iya, iya. Artinya Uang katanya, uang tidak bisa membeli cinta. Artinya, meskipun kamu kaya, kamu tidak bisa membeli cinta saya. Wah, misalnya ya. Yang keempat, uang tidak menyelesaikan masalah. Silakan tulis poin masing-masing. 1, sangat tidak setuju. Yang 10, sangat setuju. Nomor 5, uang yang didapat dengan mudah keluar juga dengan mudah, artinya gampang habis. uang yang Yang keenam, ya, gampang juga dihabiskan, Bu. tidak keluar juga. Nggak usah ditulis ya, soalnya ya, cukup dikasih poinnya aja ya, supaya cepat ya. Karena nanti kan materinya bisa dikirimkan kalau teman-teman ada yang butuh. Caranya adalah silakan Oh, mencapai jawabannya sana. aja nggak, Coach? Oh, Bukan jawabannya aja jawabannya, Bu, ya? poinnya saja. Poinnya saja, poinnya saja. Oh, Bukan poinnya jawaban, saja. poinnya saja. 1 atau 10. Bisa ambil angka di antaranya, Bu. Bisa ambil 2 kah, poin 3 kah, poin 4 kah, sampai 10. Sudah? Iya. Yang keenam, orang kaya biasanya anaknya akan rebutan warisan. Orang kaya biasanya anaknya suka rebutan warisan. Apakah Anda tidak setuju atau sangat setuju? Nomor 7. Orang itu harus pelit supaya bisa kaya. Kita harus kikir supaya bisa kaya. 1, sangat tidak setuju. 10, sangat setuju. Yang kedelapan, orang kaya biasanya tidak bisa hidup bahagia karena mikirin harta terus. 1 tidak setuju, 10 sangat setuju. Nomor 10. Saya adalah orang yang suka ragu-ragu atau pelin-pelan. Saya adalah orang yang suka ragu-ragu atau pelin-pelan. Nomor 9 belum, Coach. Oh, sorry. Nomor 9. Orang Nomor kaya 8. biasanya, nomor 9, orang kaya biasanya dekat dengan kesombongan. Semakin kaya kita, semakin mudah kita untuk sombong. Itu nomor 9. Sudah? Waktu kita semakin sempit. Yang ke-10 tadi adalah saya adalah orang yang suka ragu-ragu atau pelin-pelan. 1 tidak setuju, 10 sangat setuju. Kita masuk ke nomor 11. Saya bukan seorang penerima yang baik. Saya bukan seseorang yang mudah menerima sesuatu dengan baik. Menerima harta kah, menerima informasi kah. Yang ke-12, saya bukan orang yang bertanggung jawab. Saya bukan orang yang bertanggung jawab. 1 tidak setuju, 10 sangat setuju. 13, saya tidak suka jualan. Saya tidak suka jualan. Udah? 14,
Saya benci dengan orang yang suka pamer kekayaan. Saya benci dengan orang yang suka pamer kekayaan. Sudah? Yang ke-15. Saya punya kekecewaan terhadap orang yang sangat kaya raya. Saya punya kekecewaan terhadap orang yang sangat kaya raya. (16) Saya lebih senang gajinya besar tapi komisinya kecil ketimbang komisinya besar, gajinya kecil. Saya lebih senang gaji besar daripada komisi besar. Mau Kak besar dua-duanya. Ya, bilang Ki kalau tidak setuju Ki Bu. Berarti 1. Kalau sangat setuju berarti 10. Ingat ya, boleh pilih poin di antaranya ya. Nomor 17, mencari uang terlalu banyak sama dengan serakah. Mencari uang terlalu banyak sama dengan serakah. 18, kalau saya meminta tolong sama dengan saya orang yang lemah. Kalau saya minta tolong berarti saya lemah. Oke, tinggal 5 menit lagi teman-teman, dipercepat. Nomor 19, sungguh tidak layak ketika saya jadi kaya raya, sedangkan orang lain menjadi miskin. Sungguh tidak layak ketika saya menjadi kaya raya, sedangkan orang lain itu miskin. Lanjut, nomor 20, keuangan yang aman datang dari pekerjaan yang baik plus gaji yang rutin. Katanya, kalau kita punya gaji yang rutin, itu sama dengan keuangan kita aman. Artinya kalau gajinya tidak tetap, itu namanya keuangannya tidak aman. Nomor 21, saya harus kerja keras baru bisa kaya. Nomor 22, saham itu haram dan berbahaya. Saham ini, kalau teman-teman biasa dengar kayak trading ya, nah itu adalah katanya haram dan berbahaya. Apakah teman-teman tidak setuju atau sangat setuju? Yang ke-23, investasi di properti hanya untuk orang yang kaya. Artinya cuma orang kaya yang bisa investasi di bidang properti. Misalnya beli tanah, beli rumah, beli gedung, beli hotel, beli ruko. Nomor 24, untuk punya bisnis yang sukses, perlu bakat yang diturunkan. Nomor 25, bahagia, sehat, dan penuh cinta itu jauh lebih penting daripada uang. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? 26, kerja keras menjadi kaya membuat orang jadi stres. Nomor 27,
Kaya atau miskin itu adalah nasib dari Tuhan. 1 tidak setuju, 10 sangat setuju. Nomor 28, ketika uang saya banyak, saya merasa aman. Apakah Anda tidak setuju atau setuju? 29, satu-satunya ada alasan saya bekerja adalah untuk mencari uang. Satu-satunya alasan saya bekerja adalah untuk mencari uang. Nomor 30, pandangan orang lain terhadap saya sangatlah penting. Artinya, saya berdasarkan tanggapan orang lain. Untuk Ibu Eva Santi, silakan dilihat aja di layarnya, Bu, supaya tidak salah-salah nomor. Nomor 31. Perlu modal besar untuk memiliki bisnis yang besar. Ayo sedikit lagi. 32. Lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tapi tidak bahagia. Nomor 33. Lebih baik miskin tapi punya Tuhan daripada kaya tapi tidak punya Tuhan. Tiga puluh empat. Lingkungan saya membuat saya tidak mungkin menjadi kaya. 35. Kalau saya bawa uang banyak, maka saya akan boros. Oke. Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah, silahkan dijumlahkan. Hasilnya silahkan dijumlahkan. Coach, tadi nomor 25 sampai 27 terlewatkan soalnya ada telepon. Dijumlahkan. Coach, coach, Oke. coach, Tadi coach, saya minta nomor 9, 10, 16, 17, 18, 23, 25, coach. Karena tadi saya Silakan ada kesibukan. di screenshot aja, Bu, ya. Silakan di Oh iya, screenshot iya, aja. iya, iya. Setiap halaman saya Ya. kasih waktu, setiap halaman Oh untuk iya. dikasih waktu 3 detik saja ya. Oh iya, iya. Saya hitung 1 sampai 3, halaman 1, halaman 2, halaman 3 ya. Iya, Supaya iya, iya, iya. enggak ngulang-ngulang ya. Oh iya, Enggak ngulang-ngulang iya, iya. setiap poinnya. Jadi nanti silakan diperiksa masing-masing. Ntar dulu ya. 16, 17. Nah, Yang oke. nomor 9, 10, coach. 9, 10, 16, 17, Oke, silakan 18. Bu, Oh di iya, ini, screenshot ini, sekarang iya, 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 halaman iya, iya. pertama. Oke. 1, Halaman kedua, coach. 2, 3, selesai. Iya, Screenshot sudah. halaman kedua. Iya, 1, 2, 3. Screenshot halaman ketiga. iya. 1, 2, 3. Terakhir, screenshot halaman Tidak, keempat. tidak sampai. Oh iya, iya, iya. Tidak sampai 30 1, kelihatan. Oh iya, sudah. Oke. 1, 2, 3. Selesai. Hasilnya silahkan dijumlahkan. Terima kasih. Sudah? Ketik Ya, sekarang sudah. jumlahnya di kolom komentar. Ketik sekarang jumlahnya di kolom komentar berapa jumlahnya masing-masing. Hasilnya dijumlahkan. Berapa jumlahnya masing-masing. Karena nanti berhubungan dengan kapasitas. Ini akan berhubungan dengan kapasitasnya kita secara pribadi. Oke. Nah, muncullah angka-angka. Silakan
Ketik di kolom komentar. Kita lihat. Ibu Indriati 183, Ibu Nirka 146, Ibu Evi 77, Ibu Wina 133, Sartika 85, Putri Amalia 151, Marifka 161, Samsida 84, Mitra Rahayu 159. Silakan ditulis Ibu Nur Hayati 110. Udah ya? Kayaknya tidak bakalan mampu untuk menjelaskan ini sampai terakhir, teman-teman. Ya. Jadi saya cuma kasih lihat saja hasil akhirnya, ya. Hasil akhirnya seperti apa untuk mengetahui, untuk menganalisa, untuk melakukan evaluasi pada diri kita, apakah kita itu bermental apa. Siap? Siap. Siap. Nah, ini dia skornya, Bu. Silakan di foto, di screenshot sekarang dalam hitungan 3 detik. 1, 2, 3, selesai. Wah, kaya Kak saya. Oke? Menengah, Kak saya menengah. Ya. Oh, berarti Alhamdulillah saya kaya. kaya juga. Masya Oke. Allah. Ya, silakan tulis Amin. hasil. Ibu Indriati dibenci kaya. Oke. Tentang penjelasannya nanti kita bahas ya. Tentang penjelasannya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Intinya ini adalah permainan yang menarik pada malam hari ini ya, supaya kita bisa meronsen diri kita, mindset kita ini masuk dalam mindset yang mana ya. Masuk potensi kaya raya kah? Atau kaya kah? Atau menengah kah? Atau benci kaya? Adakah yang potensi kaya raya? Antara 35 sampai 50 poinnya? Ada? Alhamdulillah, potensi kaya Ibu Evi, Masya Allah. Sekarang sudah bisa dibedakan ya, kenapa ada orang yang orderannya tinggi sekali, ada orang yang rata-rata, ada yang mungkin menengah ke bawah, ya. Ternyata mindset kita itu sangat-sangat berpengaruh ya. Ketahuan sekarang ya. Masya Allah, keren, keren, keren. Keren ya, dan ini bisa dilihat dalam bentuk angka-angka teman-teman. Nanti pembahasannya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya kayaknya, karena tidak sanggup lagi untuk pertemuan pada malam hari ini berhubung karena waktu ya. Nah, bukan karena tidak sanggup saya bawa materinya, tapi mungkin karena waktunya aja kita sudah sampai di sini. Nanti penjelasannya insya Allah panjang umur kita laksanakan di pekan depan. Ajak teman-teman tak member, tak mitra tak sebanyak-banyaknya, dan sebisa mungkin apalagi namanya tentang money ronsen ini jangan dulu disampaikan kepada tim ya. Money ronsen ini jangan dulu disampaikan kepada tim, apalagi screenshotnya dikirim. Jangan dulu karena kalau mereka tidak dikasih penjelasan nanti salah paham. Ya, termasuk skor tentang ini 35 sampai 50, 51 sampai 100 jangan dulu dikirim kepada tim. Ya. Karena begini, kalau salah penjelasan mereka nanti akan salah paham. Atau bahkan kalau tidak pernah dijelaskan sama sekali, tiba-tiba Anda melakukan juga ronsen sama mereka, hitung skornya, kasihan kalau tidak ada penjelasannya. Jadi cukup nanti kita selesaikan dulu penjelasannya insya Allah minggu depan ya. Ajak tim tak sebanyak-banyaknya. Oke? Siap, siap. Cukup ya. Jangan lupa tadi Ibu siapa tadi, Ibu Aisyah ya, Ibu siapa tadi yang merekam apa namanya video ini, tolong japri saya lewat WA, mohon izin. Oh iya, iya Pak. Minta Iya Coach. nomornya ya. Nomor Nanti WA-nya berapa, Coach? 085. Iya, ntar 085 085 085 ya 215 544 115. 115. Saya baca lagi ya. 0852 155 44 115. Siap. Oke. Cukup Bu ya. Iya. Nama Coach Anhar atau Mr. Anhar saja nggak apa-apa. Jadi itu saja itu saja. Bapak Anhar. Coach Anhar saja atau Mr. Anhar Bu? Oh iya.
Oke ya teman-teman, mohon maaf sekali lagi karena waktunya terbatas, kita cuma sampai pukul 10 dan ini saya sudah menyita waktu teman-teman sekitar 5 menit lebih. Makasih banyak, semoga berkah, sampai ketemu insya Allah minggu depan dengan yang lebih seru lagi. Iya, Ini terima adalah kasih. pertemuan Iya, terakhir terima untuk minggu depan ya. kasih. Mentoring terakhir untuk minggu depan selama saya bertugas selama 2 bulan. Tentang hasil evaluasinya apakah mentoring ini akan dilanjutkan apa tidak, itu adalah dari kesepakatan teman-teman selanjutnya dari AO dan para leader. Nanti bisa sampaikan kepada manajemen apakah mentoringnya ini bermanfaat, dibutuhkan, atau dihentikan saja sama sekali karena memang nggak ada manfaatnya, ya kan? Masya Itu Allah, nanti banyak ilmunya, Coach. ya, nanti teman-teman ajukan saja kepada manajemen